Tidak usah terlalu muluk-muluk, penting bikin orang penasaran. Menjadi pendobrak untuk masuk juga ke konten video kita. Insya Allah saya jamin itu tidak akan jadi konten berulang. Walaupun banyak memotong dari adegan-adegan, mengambil atau sinopsis atau cuplikan dari isi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, pokoknya asikin aja. Dan pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya berdasarkan pengalaman yang telah saya lalui, kepada teman-teman barangkali ini bermanfaat. Ada 3 hal yang harus disampaikan, manakala ketiga hal itu adalah yang membuat konten video kita dari yang tadinya viewer sedikit, kemudian setahap demi setahap insya Allah akan bertambah. Dan tentunya ini adalah sesuai dengan ibaratnya kalau pilot adalah jam terbang. Nah ternyata di YouTube juga ya seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah biasanya malas, kemudian memaksakan diri atau garis miring dipaksa, maka lama-lama juga akan terbiasa. Dan ketika terbiasa maka lama-lama insya Allah akan bisa. Nah ini yang saya alami beberapa tahun dan beberapa bulan ke belakang. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu, bahwa yang 3 hal itu memang kalau kita dengar dan saya sendiri yang menyampaikan sebetulnya bosan. 3 hal tersebut, yang pertama adalah tentang pintu gerbang. Ini pintu gerbang yang disebut adalah sebagai thumbnail. Nah thumbnail di sini kadang-kadang salah persepsi bahwa thumbnail harus bagus, thumbnail harus menarik. Itu sebetulnya bagusnya thumbnail dan menariknya thumbnail itu ya ada korelasinya atau ada hubungannya pula dengan konten video yang akan kita suguhkan. Jadi kalau menurut saya itu ya relatif, hanya ada faktor baku yang harus kita perhatikan. Pertama adalah dari warna ternyata teman-teman. Kemudian dari tulisan dan juga dari kalimat yang ditulisnya. Jadi dari warna, kalau yang saya sudah perhatikan, tetap warnanya memang harus yang sangat menyolok dan sangat menyala. Tujuannya apa? Agar calon penonton kita atau subscriber kita ketika melihat thumbnail kita ya menarik, seperti pintu gitu ya. Seperti pintu masuk. Kalau pintunya kelihatan bersih, kemudian cerah, kita juga akan senang melihat sebuah rumah. Nah, warna di sini yang jadi patokan utama ternyata warna merah, warna kuning, dan warna hitam. Ini yang menjadi yang baku ya. Ya setidaknya kalau saya katakan itu seperti yang wajib warna itu ada dalam setiap thumbnail kita. Kemudian tulisan di sini pun jelas, seperti ya tadi warna harus jelas. Dan untuk variasi hurufnya kan ada macam-macam ya, ada Canva, ada Lucida, seperti itulah dan lain sebagainya. Nah huruf yang diterapkan di thumbnail itu ternyata paling banyak juga memang harus 3 variasi, jadi tidak boleh lebih. Di sini juga untuk huruf itu harus jelas, baik warnanya ataupun backgroundnya. Jadi antara huruf yang kita buat dengan background dari thumbnail kita itu akan membuat kontras apabila memang kerjasama antara warna huruf dan background juga sinkron. Itu untuk huruf. Kemudian untuk kalimat, nah ini patal-patal gimana gitu ya. Karena begitu kita membuat kalimat, ketika calon subscriber kita melihat thumbnail kemudian tertarik nih dengan kalimat-kalimat yang ditulis pada thumbnail. Memang pada awalnya kalau hanya sampai di penonton penasaran ya bisa saja istilahnya clickbaitnya bagus. Begitu diklik, nah ini tentu kan nanti akan masuk ke sebuah video. Sebetulnya sebelum masuk ke sebuah video, ketika thumbnail ditampilkan, di situ akan ada judul sebuah video. Judul konten video kita di sini juga ini diwajibkan bahwa untuk judul itu ya memang harus menarik. Sebagus apapun konten video kita, ketika judulnya memang tidak katakanlah merangsang kepada penonton untuk melihat konten video kita, ya itu juga ternyata fatal teman-teman. Jadi antara thumbnail dan judul benar-benar saling keterkaitan sangat erat. Karena begitu thumbnailnya clickbaitnya bagus, kemudian judulnya juga bagus, ini akan saling support, akan saling mendukung. Maka begitu melihat thumbnail menarik, kemudian melihat judulnya menarik, orang akan berlanjut kemudian masuk ke konten video kita. Jadi thumbnail pertama, kemudian judul video. Nah yang ketiganya adalah konten video itu sendiri. Nah konten video itu sangat berhubungan erat tentunya dengan apa yang kita tawarkan melalui thumbnail, kemudian apa yang kita tawarkan melalui sebuah judul konten video.
Biasanya di dalam konten video itu sendiri sebetulnya kan ada input, ada proses, dan ada output. Kalau input ini biasanya adalah dikatakan dengan sebuah intro video. Kemudian yang isinya itu adalah apa yang akan kita sampaikan. Dan yang ketiganya adalah outro atau closing. Biasanya untuk teman-teman pemula dikira kalau ingin membuat sebuah konten video itu ya menyuguhkannya adalah dengan intro video yang lama. Biasanya ada pula di dalam aplikasi itu yang standar. Ada seperti asap, ada seperti yang terbang. Dan ini yang saya rasakan untuk intro video itu jangan terlalu lama. Dan yang lebih efektif dan efisiensi. Nah, jadi bukan hanya efektif kalau menurut saya, harus sampai di efisiensinya. Karena apa? Kalau efektif ya insya Allah efektif dengan dilihat, kemudian orang juga ada kagum-kagumnya, itu juga udah efektif. Hanya efisiensinya ketika orang melihat input video juga, ini justru harus menjadi daya ungkit atau menjadi pendobrak untuk masuk juga ke konten video kita. Biasanya yang saya rasakan kemudian juga melihat konten video yang jam terbangnya sudah tinggi, sudah lama. Intro video ini adalah mengambil atau sinopsis atau cuplikan dari isi video yang sekiranya dianggap sangat paling menarik. Itu dipotong-potong saja, kemudian dikopikan, kita pastekan dan disimpan di depan sebagai intro video. Kadang juga ada yang bertanya, apakah itu Kang Asik menjadi konten video yang berulang? Insya Allah saya jamin itu tidak akan jadi konten berulang, walaupun banyak memotong dari adegan-adegan atau dari isi video yang ada di dalam sebuah konten video itu sendiri. Dan untuk waktunya nih, intro video itu ya yang namanya hanya membuat penasaran ya jangan terlalu lama. Karena biasanya kalau intro videonya tidak menarik, jangankan untuk masuk ke dalam isi video itu sendiri. Ketika di depan aja, ini apa sih orang kelamaan gitu kan. Yang saya cari itu bukan intronya. Yang saya cari adalah yang saya butuhkan biasanya. Maka dari itu, konten video yang ada di dalam itu isinya pokoknya sudahlah kedepankan saja. Jadi cukup kalau kata Kang Asik sih jangan sampai semenit ya, ternyata setengah menit pun rasanya terlalu lama. Jadi biasanya yang saya pasangkan di intro video dengan jumlah viewer yang agak banyak itu adalah sampai dengan 5 detik atau 7 detik. Itu pun memang harus sangat menarik teman-teman. Dan intro video ya tidak usah terlalu muluk-muluk, penting bikin orang penasaran. Kasih simpulkan bahwa yang namanya thumbnail sebagai pintu gerbang masuk, kemudian judul ini sangat mewakili teman-teman. Dan judul itu bagi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama harus ada lebay-lebaynya gitu ya. Kelompok kata yang kedua baru adalah isi konten video. Itu pun sama di dalam thumbnail, tulisan thumbnail. Jadi harus ada dua kelompok kata juga sama. Yang pertama lebay-lebay gimana gitu, dan yang keduanya adalah isi dan maksud daripada isi konten video. Jadi contoh lebay itu seperti ini. Dijamin gampang. Jadi kan terkesannya gimana gitu, padahal orang menganggap bahwa apakah ini benar gampang, padahal belum tentu. Nah itu namanya lebay. Jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya membuat inspirasi kepada teman-teman. Dan saya membuat konten video ini adalah mumpung saya ingat. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.